Woi Bung, kok terus ini Bung burungnya? Settingan ya? Ngapain lo ke situ? Balik lagi ke sini kan? Enggak, gila. Kopi ada di sini dua. Kan ngopi berarti sama gue di sini. Jam 6 bilang lah. Ya enggak. Ini apa nih burung ini? Ini burung bahan Kok bisa di sini? Beli ya? dapat kemarin gua. Ini gua kemarin dapat bahan baru 2 hari ini. Tapi dia udah makan Nexstar ya. Oh, Udah makan Nexstar. jinak ya Bung? Kalau jinak mah enggak, cuman gua herannya burung kayak burung udah mapan di kandang gitu loh. Tapi ini gua proses penjinakan, Cok. Oh, gimana Bung caranya? Ya ini kayak gini, kita ajak ngopi. Ngopi ya kan, ngerokok. Jadi burung tuh kalau gua biasanya burung bahan kayak gini. Ya udah gua sering-sering gua kayak gini, jarak 1 meter, 2 meter gua taruh bawah. Kalau dia gerabakan nggak apa-apa. Nanti lama-lama dia terbiasa sama kita gitu loh. Makanya gua taruh bawah, gua sanding-sanding kayak gini. Kan kemarin juga kan, ya gua juga ngeliat TikTok gitu kan. Iya. Banyak banget kan yang nanyain cara penjinakan. Ya mungkin salah satunya begini, penjinakan tuh kita sambil ngopi, Iya. burung kita sanding, taruh di deket kita, sekitar kita, jarak 1 meter, 2 meter gitu ya. Gue mandiinnya gue pegang, gue bersih, ya makanya gue pegang, gue berendangin, pokoknya sampai basah. Terus kita sanding lagi. Lo lihat aja tuh. Harusnya sih biasanya gue ya kalau baru dapat burung nih teman-teman, biasanya itu gue pastiin dulu si burung mau makan Nexstar. Iya. Kalau dia udah mau makan Nexstar, ya udah berarti udah aman. Kita pantau terus dia mau nggak. Awal-awal kita dapet tuh kita celupin paruhnya ke Nexstar. Jadi biar tahu si wadah cepuk ini isinya Nexstar dia. Kalau langsung kasih doping Bung? Yang jangan lah, burung dapet ke doping nggak bakal ngaruh, Cok. Ceritanya Ya, kayak mana Bung? Paling tuh kalau gua burung bahan kayak gini, ya paling kan jadinya SNI gitu kan kalau Iya. gacor, cepet gacor. Kalau dalam waktu 2 bulan dia nggak ada progres, paling gue lepasin aja sih. Ini ya. Iya. Soalnya kan kalau 2 bulan, 3 bulan nggak ada progres, nggak tahu. Kalau progres itu bukan termasuk gacor ya. Maksudnya dia setiap hari itu ada perkembangan atau setiap minggunya ada perkembangan, kayak udah mulai rajin ngeriwik, ngobrol-ngobrol atau kadang leper. Walaupun hariannya rajin gitu berarti ada progres. Cuman kalau hariannya dia kita rawat selama berbulan-bulan, cuman loncat-loncat doang, caci-caci doang, nggak ada perubahan. Ibarat kata ngabisin pakan, ya udah lepasin aja. Cari lagi bahannya kalau pengen nyetak. Nah, nanti cara mandiinnya gua spill juga nih. Mau diapain mana nih? Ya ini proses penjinakan tuh termasuk salah satunya dimandiin. Ya. Kalau gua biasa burung dari bahan tuh gua biasain pegang biar dia terbiasa. Jadi kalau burung dari bahan lu pegang-pegang dari awal bahanan sering lu pegang, dia nggak bakalan stres lagi nanti ketika udah mapan pindah kandang mau dipegang gitu-gitu udah biasa. Jadi dari awal kan banyak tuh kasus burung gacor ketika pindah kandang jadi stres. Iya. Banyak kan kasusnya kayak gitu, burung gacor pindah kandang stres. Mungkin karena pas kita pindahin dipegang, habis itu dia langsung panik, stres, pindah langsung macet. Iya. Nah itu untuk menanggulangi itu tuh, makanya gue dari awal penjinakan itu udah sering gue pegang setiap mandiin. Mau mandiin siang, mau malam, gue pegang kayak gini. Lu mandi bareng nggak? Mandi bareng gue kadang-kadang ya. Kadang-kadang susah gue nih, waduh mandi ya. Nusuk-nusuk kayak inian, tuh liat cicitnya aja kan. Pori-pori. Nah resikonya kalau kita mandiinnya dipegang gini, ucul, lepas. Jadi harus hati-hati ya. Hati-hati. Pokoknya gue mandiin burung tuh sampai basah. Kalau burung bahan ya. Kalau burung udah gacor mang nggak usah dimandiin, mandi sendiri. Sabunin nggak Bung?
Ya, ini masih ada bekas lem-lemnya tuh kemarin. Ini kebetulan burung nih kemarin datang sendiri tau ya. Gimana sih ceritanya? Hah? Ceritanya emang? Ini kemarin kan gue nge-track biasa kan, ngelatih apa namanya burung-burung bakalan gua, gacoran mumet kalau kata gua. Burung gacoran mumet gua itu kan sering gua track sendiri di rumah buat belajarin biar dia mau ngadu, mau mapan gitu. Mau ngeplong bunyinya, gua sering track 2 hari 3 hari sekali gua track. Kemarin sore gua track sini burung-burung gua. Tiba-tiba ada si Sogon betina. Ini cerita beneran demi Allah. Gua enggak bohong ya. Iya. Banyak yang ngomong bohong sih kemarin tuh. Gua live juga, bohong bang, burung lepas. Terus dateng tuh betina cewekan, pada bunyi kan yang di dalam kandang otomatis gara-gara ngeliat burung liaran. Nah terus kok ada si jantannya juga sepasang. Nah burung ini nih mentalnya bagus, ngadu gitu, berani dia turun ke sini, deket-deket sini. Emosian ya? Ya udah sempet pergi sama betinanya, dia sepasang kan pergi, balik lagi, gue kasih lidi, gue kasih lem tikus. Terus nggak lama nempel dia kena. Buat lidinya gue selipin di atas kandang gini, selipin. Kena udah. Selipin, jadi lidinya kesini kan. Iya. Nah ini lem kan. Terus dia nemplok, langsung buat pegang. Ini bekas lemnya tuh masih banyak kan. Bisa kena pantatnya bu? Ya sininya, pokoknya bagian buntut apa sayap nih kena lem sama sininya. Tuh. Jebrot berapa biji tuh. Tapi gue heran ya, kalau ini burung lepasan kenapa sepasang? Iya, soalnya di kandang tuh dia nggak nabrak, nggak giras banget gitu kayak burung udah rawatan. Padahal baru 2 hari. Tuh, pokoknya kalau penjinakan mandiin sampai basah kuyup tuh. Sampai basah kuyup, dia cuma bisa nangkring di sini. Tuh, kalau udah basah kuyup kan gitu, ya udah. Gue lakuin kayak gini nih. Kalau selama masa penjinakan gue lakuin sampai dia benar-benar mapan di dalam kandang. Kalau urusan gacor ntar ada tahapan lagi. Kalau udah kayak gini, mungkin gue lakuin sampai seminggu 2 minggu sampai dia mapan di dalam kandang, nggak gerabakan lagi, terbiasa sama manusia lah. Sering dipegang, kita sanding kayak tadi ngopi ya kan. Nah, kita habis ini kita sanding lagi di situ, taruh dulu, jangan dijemur dulu. Kenapa nggak 10 menit, 15 menit. Ya, biar dia diem aja, kebiasaan kan. Oh iya juga ya. Biar dia diem, benerin bulunya. Ntar kalau udah 10 menit, 15 menit baru kita jemur. Sama gantungnya. Kalau penjinakan tuh gantungnya taruh tempat pendek. Kalau nggak sering-sering kayak tadi kita itu tempat orang banyak gitu. Iya, kita taruh deket-deket orang banyak, tempat lalu-lalang itu paling efektif tuh kalau penjinakan. Jadi besok-besok gua kalau ada yang nanya, kalau lagi gua live, ada yang nanya, langsung gua kasih video ini aja ya kan. biar jelas gitu loh. Nggak cuman cacicu ngomong doang. Lu nih ngomong doang bang, nggak ada ininya, tutornya segala macem gini-gini, nggak jelas. Biar kayak gini nih, biar jelas. Itu penjinakan. Ingat ya, kenapa mandinya gue pegang dari awal ketika penjinakan, biar supaya kalau dia udah mapan, dipindah kandang, dipegang, itu dia nggak stres, udah kebiasaan dari awal. Oh itu. Iya, banyak banget loh kasus burung yang gacor, tapi dia nggak pernah dipegang di dalam kandang tuh, dipindahin kandang, dipegang, habis itu macet, stres, lama lagi. Mentalnya hilang karena kaget tadi itu nggak pernah dipegang. Oh iya aja. Iya kok memahami bang. Gitu ya caranya ya. Juga lu itu juga nanya-tanya nggak masuk akal kadang nanya terus. Kasih tahu sekali nggak maksud lo der. Masa kamu ke karang saya nggak diajak der parah bener. Iya. Ini kalau kita taruh tempat ramai, contohnya kita titipin di pasar boleh bang? Boleh kalau lo ada temen yang punya toko kayak temen-temen Tionghoa lo yang punya toko di pasar, langsung lo titipin. Jadi, itu lebih cepet jinak kalau ditaruh kayak tempat pasar gitu ya, depan toko gitu ya. Cepet laku juga kayaknya. Iya kalau gacor. Kalau caci-caci doang cepat diledek orang, dikongekin. Lagi yang mau tanya tentang penjinakan. Ya mungkin besok ya kita
kalau ada apa ya progres tentang burung ini, kasih nama siapa ya burungnya ini? Anton. Anton ya. Anton kecil. Sorry Om Anton. Anton kecil. Tahu sih. Rudy Babon. Nah, kayak ginian. Kalau udah dimandiin kita masih ajak ngopi lagi lah selama 10-15 menit. Biarin dia terbiasa kan, dia kalau udah dimandiin kan nggak banyak gerak kan. iya. Cuman diem aja gitu. Jadi dia ngeliatin kita ngeliatin dia. Deptak gitu loh. Tapi sering ini nggak? Lo ajak ngobrol gitu nggak? Burung? Hmm. Nggak lah ya, lihat tetangga gue ntar gue dilihat dia bilang gila lagi ngobrol sama burung. Itu Enggak lah. pendekatan Bom sebenarnya. Ya itu mungkin buat burung-burung gue kayak yang udah sering juara gitu. Ayo Le, kalau bisa nih sesi 2 kita juara, sesi 1 nggak dapet gitu. Iya. Kalau burung bahan diajak ngobrol, dia mau bunyi aja kagak. Ngerti aja enggak? Pokoknya udah mandi, kita diemin dulu 10 menit 15 menit. Nanti kalau dia udah agak tenang, kita jemur. Ini pagi, siang, sore, malam Bang mandinya. Kalau mandiin gue nggak tentu, kadang malam juga gue mandiin. Ya gue ajak, ya gue taruh lagi. Kalau udah gue mandiin, gue taruh deket gue, biarin sampai kering. Nanti baru kerodong lagi kalau udah kering. Betah ya Bang ya? Lo ya? Iya. Ya banyak waktu kita kan. Ya dibilang nganggur juga enggak, dibilang Iya. enggak juga nganggur. Kalau sih ya, ngomong Kalau aja dulu. nanti komen yang punya perusahaan ya. Ya. Nextar-nya juga ini belum ada mereknya. Iya. Kalau mau ditaruh sini kan enak gitu ya, ada kopi, ada Nextar. Kali-kali ada siapa Sponsor kayak ya. sponsor yang mau masuk. Itu Kak. Dan mungkin itu aja ya soal burung ini ya. Jadi kita ya pokoknya gitu ya. Siapa namanya tadi? Anton Kecelek. Anton Kecelek. Yaudah. Siapa namanya bagus ya? Kalau ini Iya, komen teman-teman, kasih Komen nama ya. burung ini ya. iya. Siapa tahu nanti berkah namanya, jadi sering dapat juara. Yang ngasih nama yang terbagus nanti kita kasih nama ke burung ini. Iya. Komen aja di bawah. 15.000 subscriber ada giveaway anakan ciblik kristal. Gratis. Ini baru 1.500 tuh, lama bener, udah mau setahun baru segini aja. Iya. Ayo dong teman-teman subscribe. Yaudah Yaudah. Bang. Assalamualaikum.